Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa dengan NIM 2104010059 dari kelas X 2B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari inflasi dan pengangguran. Nah, inflasi adalah proses memperluas harga-harga secara keseluruhan dan terus-menerus. Peningkatan harga dari beberapa hal saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali jika kenaikannya meluas atau menghasilkan ekspansi harga. Nah, dalam barang dagangan yang berbeda. Nah, istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan dalam inventaris uang yang sekarang dan kemudian dianggap sebagai alasan kenaikan harga. Nah, kemudian pengertian dari pengangguran. Nah, pengangguran adalah istilah untuk pekerjaan bukan individu dengan imajinasi apapun, sedang mencari pekerjaan, bekerja di bawah 2 hari setiap minggu, atau seseorang yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Nah, kemudian kita masuk pada trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, jika berbincang tentang ekonomi, kata trade-off sudah tidak asing lagi di pendengaran kita. Pada dasarnya, setiap manusia pernah bahkan sering dihadapkan pada trade-off. Jadi, trade-off adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap 2 hal atau lebih, mengorbankan atau kehilangan suatu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda sebagai pilihan yang diambil. Nah, berbeda dalam jangka panjang, tingkat pengangguran dipengaruhi oleh ciri pasar tenaga kerja seperti undang-undang upah minimum, kekuasaan pasar serikat pekerja, peranan upah, efisiensi, serta keefektifan pencarian kerja. Sedangkan tingkat inflasi utamanya dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah uang yang beredar yang dikendalikan oleh bank sentral. Nah, ini menunjukkan kedua indikator perekonomian ini tidak saling berhubungan dalam jangka panjang, namun berbeda halnya dengan hubungan pada jangka pendek. Pada jangka pendek akan terjadi trade-off antara inflasi dan pengangguran. Nah, mengapa kita dihadapkan pada trade-off jangka pendek ini? Menurut penjelasan yang secara umum telah diterima, trade-off itu muncul karena sebagian harga lambat menyesuaikan diri. Misalkan saja, suatu ketika pemerintah mengurangi kuantitas uang yang beredar dalam perekonomian atau masyarakat, atau langkah yang lazim ditempuh untuk menekan harga. Trade-off antara inflasi dan pengangguran memang dikatakan hanya berlangsung sementara. Namun yang disebut sementara itu dalam kenyataannya bisa berlangsung hingga bertahun-tahun. Nah, dengan demikian konsep kurva Phillips sangat penting untuk memahami berbagai fenomena dalam perekonomian. Secara lebih spesifik, para pengambil kebijakan dapat memanfaatkan pemahaman atas trade-off itu dalam merumuskan berbagai instrumen kebijakan ekonomi. Nah, kemudian kita masuk pada kurva Phillips. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri seperti apa kurva Phillips itu. Ekonom George Akerlof ketika menerima hadiah Nobel pada tahun 2001 dalam kuliahnya mengatakan bahwa hubungan paling penting dalam ilmu ekonomi makro mungkin adalah kurva Phillips. Nah, pada tahun 1958, A.W. Phillips menerbitkan sebuah artikel di jurnal Economica di Inggris yang membuatnya menjadi lebih terkenal. Artikel tersebut berjudul The Relationship Between Unemployment and the Change of Many Wages in the United Kingdom 1861 sampai 1957. Phillips mengemukakan korelasinya negatif antara inflasi dan pengangguran. Tahun di mana tingkat pengangguran rendah adalah juga terjadi tingkat kenaikan upah yang tinggi. Sebaliknya, tahun di mana tingkat pengangguran tinggi. Nah, hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran tersebut kemudian dikenal dengan kurva Phillips. Penemuan Phillips sangat berarti bagi implikasi kebijakan makroekonomi pemerintah. Sejak temuan Phillips, meskipun tidak ada kesepakatan resmi, namun dalam banyak literatur ekonomika makro, inflasi selalu dikaitkan dengan pengangguran. Banyak penelitian dilakukan untuk menguji kebenaran kurva Phillips. Nah, kemudian kita masuk pada faktor penentu pergeseran atau perubahan kurva Phillips. Nah, faktor utama yang menentukan pergeseran atau perubahan pada kurva Phillips adalah tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Nah, tinggi rendahnya tingkat inflasi dan pengangguran dapat mengubah arah dari kurva Phillips itu sendiri. Pergeseran kurva Phillips juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, meski faktor tersebut juga tidak terlepas dari masalah inflasi dan pengangguran.
Nah, faktor tersebut antara lain demografi. Nah, masalah kependudukan atau tinggi rendahnya jumlah penduduk di suatu negara akan mempengaruhi tingkat pengangguran yang pada akhirnya berdampak pada pergeseran kurva Phillips. Nah, kemudian keseimbangan pasar tenaga kerja. Dalam kondisi keseimbangan pasar tenaga kerja secara alamiah akan selalu terdapat pengangguran. Dalam kurva Phillips, pengangguran alamiah tersebut dibuktikan dengan adanya titik potong antara kurva. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.